Bayangkan terbangun di sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota yang berkilauan. Hanya untuk menyadari bahwa dalam hitungan jam, kunci pintu tersebut tidak lagi berfungsi untuk Anda. Inilah kisah tentang Adrian Pratama, seorang pria yang membangun imperium bisnis dari nol, kehilangan segalanya dalam satu malam yang dingin, dan menemukan bahwa harta paling berharga justru tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Matahari pagi itu bersinar terlalu terang di atas gedung pencakar langit Jakarta, seolah-olah mengejek kegelapan yang mulai menyelimuti hati Adrian Pratama. Adrian berdiri di balik jendela kaca setinggi langit-langit di lantai 55 gedung Artemis Tower, markas besar perusahaan logistik digital yang ia dirikan 10 tahun lalu. Dengan setelan jas pesanan khusus seharga puluhan juta rupiah dan jam tangan kronograf yang berkilau di pergelangan tangannya, ia tampak seperti raja di puncak dunianya. Namun di atas meja mahoni yang mengkilap, sebuah map merah tergeletak dengan aura yang mengancam. Isinya bukan laporan keuntungan kuartalan yang biasa ia banggakan, melainkan surat penyitaan aset dan bukti pengkhianatan yang sistematis oleh orang yang paling ia percayai. Bastian, sahabat karibnya sejak masa kuliah, sekaligus direktur operasional perusahaan, telah melakukan manuver gelap selama 2 tahun terakhir. Dengan memanipulasi tanda tangan digital Adrian dan menggunakan jaringan perusahaan cangkang di luar negeri, Bastian telah menguras likuiditas perusahaan dan menjebak Adrian dalam kasus penggelapan pajak berskala masif. Pagi itu, saat Adrian menyesap espresso pahitnya, pintu kantornya terbuka tanpa ketukan. Bukan sekretarisnya yang masuk membawa jadwal harian, melainkan sekelompok pria berseragam petugas hukum bersama kurator pengadilan. Dalam waktu kurang dari 12 jam, dunia yang dibangun Adrian dengan keringat dan ambisi runtuh seperti kastil kartu yang ditiup angin kencang. Proses penyitaan itu berlangsung dengan efisiensi yang mengerikan. Adrian hanya diberi waktu 30 menit untuk mengemas barang-barang pribadinya ke dalam satu kardus coklat kecil. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana para petugas menempelkan stiker segel pada meja kerjanya, pada lukisan abstrak mahal di dinding, dan bahkan pada kursi ergonomis yang telah menemaninya begadang selama bertahun-tahun. Saat ia berjalan keluar melalui lobi utama, staf yang biasanya membungkuk hormat kini memalingkan muka, berbisik-bisik di balik telapak tangan atau menatapnya dengan rasa kasihan yang merendahkan. Adrian merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Di luar gedung, mobil mewah miliknya sudah berada di atas truk derek. Ia berdiri di trotoar yang panas, memeluk kardus coklatnya, sementara ribuan orang berlalu lalang tanpa peduli bahwa seorang titan industri baru saja jatuh ke bumi. Malam itu, Adrian berakhir di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Sebuah kontras yang menyakitkan dari penthouse mewahnya yang kini telah disegel. Ruangan itu berbau lembab dan deterjen murah, dengan suara bising knalpot motor yang menembus dinding tipis. Ia duduk di pinggir tempat tidur yang keras, menatap langit-langit yang berjamur, dan bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Ia telah memberikan segalanya untuk bisnisnya, waktu, kesehatan, dan hubungan sosial, hanya untuk berakhir dengan saldo bank yang dibekukan dan nama baik yang hancur di media massa. Dalam semalam, ia bukan lagi Adrian Pratama sang visioner. Ia hanyalah seorang pria paruh baya tanpa pekerjaan dan tanpa masa depan. Bulan-bulan berikutnya adalah rangkaian penghinaan yang tak kunjung putus. Adrian mencoba melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, namun namanya telah masuk dalam daftar hitam industri. Setiap kali ia masuk ke ruang wawancara, ia disambut dengan tatapan sinis atau tawa tertahan dari manajer personalia yang usianya jauh di bawahnya. Mereka yang dulu memuja ide-idenya, kini menganggapnya sebagai beban atau risiko hukum. Tabungan tunai yang ia simpan di bawah bantal mulai menipis. Ia terpaksa menjual jam tangan mewahnya dengan harga sangat rendah, hanya untuk membayar sewa kos dan membeli mie instan. Tubuhnya yang dulu tegap, kini tampak lebih kurus, dan rambut di pelipisnya memutih lebih cepat dari seharusnya. Suatu sore yang hujan,
Adrian berjalan menyusuri gang sempit menuju kosnya dengan bahu merosot. Sepatunya yang dulu mengkilap, kini retak dan basah kuyup oleh air selokan. Ia merasa telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Namun, langkahnya terhenti di depan sebuah warung kopi kecil yang sederhana namun bersih. Di sana, seorang pria tua dengan rambut beruban namun wajah yang hangat sedang menyapu lantai. Pria itu menatap Adrian sejenak, lalu tersenyum lebar, seolah-olah ia sedang melihat seorang pahlawan yang pulang dari medan perang. Pria itu adalah Pak Mulyadi, mantan petugas keamanan di gedung Artemis Tower yang dipecat oleh Bastian setahun lalu karena alasan efisiensi. Meskipun Adrian saat itu tidak sempat mengintervensi karena terlalu sibuk dengan ekspansi globalnya. Pak Mulyadi mengajak Adrian masuk dan menyuguhkannya segelas kopi tubruk yang mengepul. Adrian merasa canggung, namun kehangatan di warung itu membuatnya luluh. Mereka berbicara lama, bukan tentang bisnis atau saham, melainkan tentang kehidupan. Pak Mulyadi bercerita bahwa setelah dipecat, ia menggunakan uang pesangon kecilnya untuk membuka warung ini. Ia tidak menaruh dendam pada Adrian. Sebaliknya, ia ingat betul bagaimana 5 tahun lalu, Adrian pernah secara pribadi membiayai operasi jantung cicu Pak Mulyadi saat asuransi perusahaan menolaknya. Kejadian itu, yang bagi Adrian hanyalah sebuah disposisi tanda tangan cepat di tengah tumpukan berkas, ternyata adalah mujizat bagi keluarga Pak Mulyadi. Sambil tersenyum misterius, Pak Mulyadi masuk ke bagian belakang warung dan kembali dengan sebuah amplop coklat yang sudah agak kusam. Ia meletakkannya di depan Adrian dengan tangan yang gemetar karena usia. Pak Mulyadi menjelaskan bahwa beberapa hari sebelum ia dipecat, ia menemukan sebuah tas kecil yang tertinggal di lobi oleh seorang kurir yang tampak mencurigakan. Tas itu berisi dokumen-dokumen penting dan beberapa perangkat penyimpanan data, USB, yang tampaknya sengaja disembunyikan oleh Bastian di dalam loker lama yang tidak terpakai. Pak Mulyadi menyimpannya selama setahun ini, menunggu saat yang tepat untuk memberikannya langsung kepada Adrian, karena ia tidak percaya pada siapapun di kantor itu setelah Adrian ditendang keluar. Dengan tangan gemetar, Adrian membuka amplop tersebut di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Matanya membelalak saat melihat isinya. Di dalamnya terdapat bukti-bukti transfer ilegal yang dilakukan Bastian ke rekening luar negeri, lengkap dengan rincian nomor akun dan sandi akses yang selama ini dicari oleh pihak berwenang namun tidak pernah ditemukan, karena Bastian sangat rapi dalam menghapus jejak digital di server utama perusahaan. Lebih dari itu, terdapat sebuah sertifikat kepemilikan atas sebuah lahan komoditas di luar daerah yang dibeli atas nama Adrian bertahun-tahun lalu sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang ia lupakan karena terlalu fokus pada teknologi digital. Lahan itu kini berada di jalur pembangunan jalan tol nasional, yang berarti nilainya telah melonjak ribuan kali lipat. Kejutan itu tidak berhenti di situ. Di dalam salah satu USB, terdapat algoritma asli yang dikembangkan Adrian di awal karirnya. Sebuah kode sumber murni yang belum sempat dirusak oleh modifikasi Bastian. Dengan bukti-bukti ini, Adrian memiliki amunisi untuk membersihkan namanya dan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Namun, duduk di warung kopi kecil itu, mencium aroma kopi murah namun tulus, Adrian merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama 10 tahun memimpin perusahaan. Kedamaian. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mengejar bayangan kebahagiaan dalam bentuk angka di layar komputer. Sementara, kebahagiaan sejati ada dalam hubungan antar manusia dan kebaikan kecil yang ia tanam tanpa pamrih. Adrian tidak langsung berlari ke pengadilan. Ia menghabiskan 1 minggu berikutnya membantu Pak Mulyadi di warung kopi, belajar cara menyeduh kopi yang benar, dan mendengarkan cerita dari para buruh bangunan serta pengemudi ojek yang menjadi pelanggan setia. Ia menggunakan waktu itu untuk merancang strategi baru, bukan untuk balas dendam yang penuh kebencian, melainkan untuk restorasi yang bermartabat. Ia menghubungi seorang pengacara idealis yang dulu pernah ia bantu saat masih mahasiswa hukum, dan bersama-sama mereka menyusun laporan yang tak tertandahkan untuk pihak kepolisian. Operasi pembersihan nama Adrian berlangsung cepat namun dramatis.
Dengan bukti dari Pak Mulyadi, polisi berhasil membekukan aset Bastian di luar negeri sebelum ia sempat melarikan diri. Media massa yang dulu menghujat Adrian kini berbalik arah, menjadikannya simbol ketabahan dan korban konspirasi korporat. Perusahaan Artemis Group memang sudah hancur secara reputasi, namun Adrian tidak berniat membangunnya kembali dengan cara yang sama. Ia menjual lahan komoditasnya yang bernilai sangat tinggi dan menggunakan modal tersebut untuk memulai sesuatu yang baru. Perusahaan barunya yang ia beri nama Mulyadi dan Pratama Logistik dibangun dengan filosofi yang sangat berbeda. Alih-alih mengejar pertumbuhan eksponensial dengan cara memeras karyawan, ia membangun sistem kemitraan yang adil. Ia merekrut kembali staf-staf lama yang dulu setia namun didepak oleh Bastian. Kantor pusatnya bukan lagi di gedung pencakar langit yang dingin, melainkan di sebuah bangunan bergaya industrial yang hangat di tengah kota, di mana lantai dasarnya adalah sebuah warung kopi modern yang dikelola oleh keluarga Pak Mulyadi. Setahun berlalu dan Adrian kembali berdiri di depan jendela kaca. Namun kali ini pemandangannya adalah taman kota, di mana orang-orang duduk bersantai. Ia tidak lagi mengenakan jam tangan mewah. Ia lebih suka melihat jam dinding kayu di kantornya yang berdetak dengan tenang. Ia kehilangan segalanya dalam semalam, namun melalui kejutan yang dibawa oleh seorang pria tua yang jujur, ia menemukan kembali dirinya sendiri. Adrian menyadari bahwa kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi Anda bisa memanjat, melainkan tentang seberapa banyak tangan yang Anda raih saat Anda berada di puncak, karena tangan-tangan itulah yang akan menangkap Anda saat Anda jatuh. Kisah Adrian menjadi legenda di dunia bisnis bukan karena kekayaannya yang kembali, melainkan karena transformasinya dari seorang CEO yang dingin menjadi pemimpin yang penuh empati. Ia sering terlihat duduk di warung kopi bawah kantornya, berbagi tawa dengan para kurir dan stafnya, membuktikan bahwa kejutan terbesar dalam hidup bukanlah harta karun yang ditemukan, melainkan kesempatan kedua untuk menjadi manusia yang lebih baik. Di meja kerjanya yang baru, tidak ada lagi map merah yang mengancam, melainkan sebuah foto kecil cucu Pak Mulyadi yang kini sudah bersekolah, sebagai pengingat abadi bahwa satu tindakan kebaikan kecil dapat mengubah jalannya sejarah hidup seseorang selamanya. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif tentang kebangkitan dan integritas ini. Jika Anda menyukai cerita yang menyentuh hati dan penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like, agar kami dapat terus menghadirkan konten berkualitas untuk Anda. Kami sangat penasaran dengan keberadaan Anda saat ini, jadi tolong tuliskan di kolom komentar dari lokasi mana Anda sedang menonton video ini. Sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.